saya mohon izin waktu Bapak sebentar terkait untuk wawancara pengambilan keputusan. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau saya tuh dilema etika itu dua kasus, tapi tetap itu bagi saya itu kalau siswa tentu kita melihat pada siswa. Satu contoh, saya punya waktu kesiswaan ada dari BK Walas. Misalnya anak-anak itu sudah banyak surat perjanjiannya. Kemudian perjanjian ada yang di atas materai, kemudian sampai ke saya sebagai terakhir untuk vacation ke keputusan. Lalu saya suruh pertimbangkan lagi. Kalau anak ini kita pindahkan kita keluarkan di sini, itu bagaimana efek untuk anak ini? Lalu kita lihat dari segi ekonominya, apakah dengan pindahnya sini anaknya tidak telantar atau putus sekolah? Kalau anak-anak telantar, kita tetap mempertahankan sini daripada dia sekolah. Kalau ada kemungkinan untuk perubahan ekonominya bagus, kita paling dia bagus. Saya ambil Baik, pertahankan. ya. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur Bapak untuk mengambil keputusan? Langkah-langkah atau prosedur untuk mengambil? Tentu bertahap tentunya. Pertama anak itu berkasus walasnya, kemudian kerjasama dengan sini untuk BKN counseling, kemudian sampai ke waktu kesiswaan. Ternyata itu kalau memang berat itu sampai ke saya. Kalau enggak cukup mereka saja tetap pembinaan, kita utamakan pembinaan. Kemudian kira-kira apa Pak yang Bapak anggap efektif dalam mengambilkan keputusan ini, keberpihakan kepada anak atau mungkin yang lainnya kira-kira Pak? Tentu kita dengan adanya kurikulum merdeka ini kita harus melihat potensi anak, apa yang bisa mengembangkan potensinya, kita lihat di sana dengan pertimbangan yang matang-matang, kita musyawarahkan dengan unsur pimpinan semuanya, kita dengar masukan. Jadi tentu kita dengan arif dan bijaksana berkeputusan, jangan kita asal langgar aturan kita pindahkan atau kita pertimbangkan, dan kita harus banyak pembinaan di sini. Oke. Baik, kira-kira selama ini adakah tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu? Tantangan tentu ada. Kadang-kadang kita tidak bisa memuaskan semua. Kalaulah itu dengan undang-undang dia langgar, tentu dengan berat hati kita harus melaksanakan. Contoh, misalnya contoh aja ya, mungkin di sekolah lain, kalau anak itu narkoba misalnya seks bebas, itu sudah undang kita harus memberikan solusi untuk dia. Mungkin itu sudah pasti tidak bisa tempat kita itu. Kita harus dengan berat hati, tentu orang tuanya ada rasa senang pada kita, tapi tetap kita laksanakan dengan undang. Kalau aturan sekolah kita masih bisa pertimbangkan. Oke Pak. Baik, biasanya kalau terjadi sebuah dilema, apakah Bapak langsung menyelesaikan hari itu atau dicari jadwal yang lainnya Pak? Kita musyawarahkan dengan pimpinan. Kita tidak boleh langsung itu, kita minta pertimbangan. Pertimbangan itu baru kita ambil keputusan. Jangan itu sepihak saja, atau misal kepala sekolah saja atau saja. Kita harus punya tim yang kuat untuk mempersamakan keputusan akhir. Oke, baik. Kira-kira selama ini apa kira-kira faktor yang mempermudah Bapak, yang membantu Bapak untuk bisa mengambil sebuah keputusan? Kita punya tim yang kuat, aturan-aturan jelas dan terukur. Kemudian dari masalah kecil sampai besar kita kumpulkan, kita bina secepatnya. Kalau enggak kita bina kedua, ketiga, kalau enggak itu tentu kita ngambil keputusan sesuai dengan permasalahan atau dilema yang datang.
walaupun demikian kita tetap berpihak pada siswa, kita tidak ingin memperbankan siswa. Baik, terima kasih. Mungkin barangkali dari diskusi pendek kita nih Pak, apa kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak berikan kepada saya, Pak? Terima kasih kepada terutama yang junior itu kita harus hati-hati, jangan dengan kehendak kita sendiri saja, kita harus pertimbangkan depan, belakang, ke atas, kemudian kita jalan dengan aturan, mana yang bisa kita bina, kalau enggak kita melanggar undang-undang misalnya seperti narkoba tadi, kita harus keputusan yang bijak. Jangan nanti gara-gara satu, apalagi sini 1.200 siswanya, gara-gara satu habis semuanya. Mana yang baik itu ibarat jenjang, mana yang lapuk itu bahasa Minang itu kan. Mungkin di tempat lain dia akan sukses, tidak cocok bagi dia di sini. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak berikan sama saya. Mudah-mudahan diskusi pendek kita ini tentu akan bermanfaat, terutama untuk sekolah kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, baik. Selamat siang Pak Chan. Selamat siang Pak Dependi. Bagaimana kabarnya Pak Chan? Sehat. Alhamdulillah. Baik, saya minta waktu Pak Cendro ini sebentar kita untuk bincang-bincang, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, oke, siap Pak De. Baik, yang pertama mungkin Pak Chen, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih Pak Dependi. Tentunya kita akan mencoba melihat kasus-kasus apakah dia dilema etika atau rujukan moral. Kita akan melihat saat dia adalah dilema etika, kita akan mencoba melihat apakah ada hal-hal yang dilanggar dari kasus tersebut. Saat kita mengambil keputusan ini, ada tidak yang dilanggar? Kalau seandainya tidak ada yang dilanggar, maka itu adalah sebuah kasus dilema etika. Tetapi saat ada sesuatu hal yang dilanggar saat kita mengambil sebuah keputusan, maka itu adalah sebuah rujukan moral. Mungkin seperti itu nanti yang sudah pernah saya lakukan dalam hal mengambil keputusan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Pengalaman yang sudah pernah saya lakukan dalam hal pengambil keputusan terkait dengan dilema etika yang seperti yang Pak Dependi sampaikan, ada dua hal nilai-nilai yang saling berbenturan, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Pertama, tentu sebenarnya saat kita bertemu dengan sebuah kasus dilema etika, sebenarnya apapun keputusan yang kita ambil kan tidak ada yang salah. Saat kita mengambil sebuah keputusan ini, itu adalah benar, keputusan yang lain diambil itu juga adalah benar. Maka pertimbangan yang saya lakukan adalah kuncinya bagaimana mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada murid. Jadi pertimbangannya adalah keberpihakan pada murid. Sehingga akhirnya kalau seandainya dalam dilema etika tersebut ada sebuah beban yang sulit untuk dicapai, maka saya akan mencoba mencari sebuah opsi ketiga atau yang disebut dengan trilema yang diharapkan dapat menjembatani kedua keputusan yang tadi. Itu Pak. Berikutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama kita lihat dalam menghadapi sebuah permasalahan, maka saya mengidentifikasi dulu apakah sebuah permasalahan itu adalah sebuah dilema etika atau bujukan moral. Kalau seandainya sebuah permasalahan itu adalah merupakan bujukan moral, maka sudah pasti tidak perlu ada pertimbangan lagi. Tentu kita mengambil keputusan yang sesuai dengan asas-asas kebenaran. Tetapi kalau seandainya sebuah masalah itu adalah terkait dengan sebuah dilema etika, maka tentu saya butuh pertimbangan-pertimbangan. Saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan lain apa keputusan yang tepat yang harus sama-sama diambil sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tapi saya juga yakin dan percaya
apapun keputusan yang diambil tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Tapi konsepnya adalah keputusan yang diambil diharapkan itu adalah berpihak kepada murid. Jadi pertimbangan pengambilan keputusannya adalah keputusan yang berpihak kepada murid yang tidak merugikan murid itu sendiri. Oke Pak. Baik, berikutnya mungkin Pak Chen, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu adalah mencoba mencari opsi trilema. Kita mencoba mencari opsi ketiga saat kita mulai terkendala dengan kondisi dilema etika tersebut. Sebagai salah satu contoh yang sering terjadi di sekolah ini, misalnya seseorang anak yang sering dihadapi oleh ibu wakil kesiswaan kita, anak yang sudah sering melakukan pelanggaran yang secara hukum yang dipenuhi aturan di sekolah kita, dia harus keluar dan kalau dia tidak salah seandainya harus dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan pun dengan pertimbangan kemanusiaan juga tidak salah. Maka kita coba mencari opsi trilema sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sekolah menjembatani untuk mencari sekolah lain yang bisa ditempati oleh anak-anak itu. Jadi opsi trilema mungkin adalah solusi terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Chen. Mungkin barangkali kira-kira ada tantangan nggak Pak Chen untuk mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, apapun keputusan yang kita ambil mungkin tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Saat kita mengambil sebuah keputusan ini, itu adalah sebuah kebenaran, pihak ini merasa puas, tapi mungkin ada pihak yang tidak puas. Demikian juga saat keputusan yang lain diambil, tapi itu adalah sebuah hal yang wajar dalam dilema kehidupan kita. Itu merupakan sebuah tantangan Pak Defendi untuk menyampaikan kepada kawan-kawan, apapun yang kita ambil itu belum bisa memuaskan semua orang, tapi kita tetap harus mengambil keputusan yang dengan mengutamakan sesuatu yang berpihak kepada murid. Tapi yang paling utama, bagaimana kita mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah keputusan yang benar. Termasuk keputusan yang tidak diambil itu juga bukan sebuah keputusan yang salah, tapi harus mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Ketika Pak Cendro mungkin barangkali ada sebuah masalah atau kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan waktu itu atau mungkin dibuat jadwal lain Pak? Itu kita melihat peristiwanya, melihat sebuah kejadiannya. Kalau kejadian itu bisa langsung kita selesaikan, tentu alangkah baiknya kejadian itu kita selesaikan segera sehingga kejadian itu tidak berlarut-larut. Tapi seandainya kejadian itu membutuhkan waktu, misalnya kita membutuhkan kedatangan orang tuanya dan lain sebagainya, mungkin bisa kita atur jadwal untuk proses penyelesaiannya, Pak. Oke, baik. Berikutnya Pak, kira-kira selama ini apa yang mempermudah Bapak atau mungkin yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah saya menurut saya yaitu saat kita punya sebuah komitmen bersama, tekad bersama bahwa apapun yang kita lakukan di sekolah ini itu adalah untuk murid, itu keberpihakan kita kepada murid, maka itulah yang mendasari kita untuk mengambil keputusan. Maka kita memikirkan mana keputusan yang berpihak kepada murid. Itu kira-kira Pak. Oke, baik, terakhir nih Pak Chen, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Pak Defendi. Mengambil sebuah keputusan itu adalah sesuatu yang tidak mudah kita lakukan, karena dari setiap keputusan yang kita ambil akan ada dampaknya. Ada pihak yang puas, ada pihak yang tidak puas. Tapi bagaimana cara kiat kita untuk mengambil sebuah keputusan sehingga kita tidak melanggar aturan, sehingga kita tetap berpihak kepada murid. Makanya kita harus mengenali apa sebuah permasalahan itu sebuah dilema etika atau rujukan moral. Jadi pembelajaran mengenal sebuah permasalahan adalah sebuah dilema etika atau bujukan moral itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat penting kita miliki, dan itu mungkin akan selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Chen atas
jawaban-jawaban yang sudah Pak Cendol berikan kepada saya terkait dengan dilema etika. Terima kasih atas waktunya Pak Cen. Ya, sama-sama Pak Oke, Tendi. terima kasih Pak Cen. Oke, siap Pak. Kita. Lah, siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kemala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Izinkan saya untuk meminta waktu beberapa saat untuk kita berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Devendi, alhamdulillah saya sebagai wakil kesiswaan dalam beberapa kasus yang terjadi di sekolah yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, itu cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasinya, yang pertama tentu saja kita mencatat dulu yang anak-anak yang berkasus tersebut, kita panggil, kemudian kita catat fakta-faktanya, kita tanyakan apa, bagaimana, dan mengapa itu terjadi. Nah, langkah yang kedua, kita sebelum kita suruh dulu mereka untuk mediasi, artinya mereka merenung dulu, coba renungkan pantas tidak mereka melakukan itu. Nah, setelah itu baru berikutnya kita ingatkan tentang aturan-aturan yang sudah ada. Masih ingat enggak tentang apa saja aturan SMA 1 Harau? Nah, setelah itu barulah nanti kita musyawarahkan, kita berdiskusi dengan anak kalau itu yang dilakukan, kira-kira apa yang wajarnya untuk kita lakukan untuk berikutnya. Oke, baik. Kalau seandainya dalam pengambilan keputusan, misalnya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ini, sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana kira-kira Ibu untuk menjalankannya? Untuk hal tersebut, untuk nilai-nilai yang sama-sama benar, yang istilahnya dilema etika itu, selama ini yang saya lakukan adalah dengan kita menggunakan rasa. Nah, rasa di sana kita menimbangkan rasa, jika itu dilakukan mana yang akan lebih berdampaknya sedikit kepada anak tersebut terhadap masa depannya. Nah, itu yang kita di sana mempertimbangkan rasa. Oke, baik. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu untuk melakukan langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan itu? Dalam prosedur pengambilan keputusan tentu saja kita sesuai dengan, yang pertama kita sesuai SOP aturan sekolah, aturan yang sudah kita sepakati bersama warga sekolah, kita cocokkan dengan itu. Kemudian kalau ternyata aturan tersebut sangat merugikan, taruhlah misalnya anak tersebut harus dikeluarkan, itu kita nanti berdiskusi lagi dengan unsur pimpinan, kemudian kita carilah keputusan yang betul-betul ringan resikonya tanpa memangkas masa depan anak. Oke, baik. Selama ini kira-kira Bu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Yang paling efektif itu menurut saya itu adalah dengan ketika dilema etika itu yang sering saya lakukan kepada anak-anak, kalau itu dia permasalahannya ketika dilema etika itu efektif. Yang pertama kita panggil rasa, jadi misalnya berkaitan dengan anak ini misalnya lompat pagar atau anak ini ada kasus-kasus merokok, kita panggil dulu orang tuanya.
Kemudian di depan orang tuanya kita sampaikan ke anak bahwa anak itu sebenarnya mengkhianati bukan dirinya sendiri, tetapi mengkhianati orang tua yang sudah berkorban dengan rasa, sehingga ungkapan-ungkapan kita dengan menekankan rasa itu anak tersebut benar-benar terpanggil dan meresapi, bahkan menangis dan minta maaf kepada orang tuanya. Baik, kira-kira ada enggak tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan tentu saja itu banyak, terutama kalau dia bertabrakan dengan aturan. Ada anak tersebut dalam aturan memang dia harus keluar, tetapi kemudian di sana kita bermain rasa, agak diskusi dengan unsur pimpinan, kemudian dikasih toleransi. Ketika anak itu melanggar toleransi atau kesepakatan yang sudah kita buat dalam keputusan bersama, itu tantangannya ada salah satu dengan guru atau teman sejawat. Karena teman sejawat menganggap bahwa kita terlalu lemah, terlalu membuat tolerir terhadap anak. Nah, jadi itu tantangannya. Yang kedua, ya barangkali dari siswa-siswa lain sendiri yang ada di sekolah yang merasa mereka tidak adil ketika kita mengambil keputusan terhadap seseorang. Oke, ketika ada sebuah permasalahan, ada kasus, kemudian apakah Ibu langsung melakukan ketika itu penyelesaiannya, atau mungkin dicari waktu lain dalam penyelesaiannya? Selama ini yang terjadi itu dua-duanya mungkin. Jadi kalau anak-anak zaman milenial ini kayaknya terjadi kasus itu langsung kita selesaikan. Kita tidak jarang menunda, misalnya kita cari momentum yang lebih tepat, tidak. Kalau anak-anak sekarang yang lebih efektifnya ketika terjadi kasus langsung ditangani, langsung kita selesaikan. Oke, selama ini kira-kira adakah seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, yang membantu begitu? Itu banyak sekali. Saya tidak memutuskan sendiri sebagai unsur pimpinan, segala sesuatunya itu sendiri. Tapi saya dibantu, alhamdulillah dipermudah. Yang pertama oleh unsur pimpinan sendiri, ada teman-teman sesama unsur pimpinan. Kemudian ada tim disiplin. Kemudian ada guru BK. Kemudian yang terutama sekali itu tentu saja pimpinan sekolah. Itu mereka selalu melakukan dukungan terhadap apa yang kita ambil. Oke, terakhir Ibu, kira-kira dari diskusi kita yang pendek ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan itu? Pengalaman yang apa ya? Sebenarnya Pak, banyak sekali pengalaman, tetapi yang ini tadi bahwa memang kita dalam membuat mengambil keputusan, kita tidak bisa hanya berpegang teguh kepada aturan tertulis yang kita buat. Ada yang itu maksudnya di sana ada juga etika-etika moral kita yang harus kita pertimbangkan, terutama terhadap masa depan anak. Biasanya anak-anak ini kalau kita sentuh hatinya, kita nasihati dia, bahkan barangkali keuntungannya di sana adalah karena saya perempuan, jadi sebagai ibu juga. Nah, dengan perasaan kita sebagai ibu kita masukkan, biasanya itu sangat manjur. Nah, jadi aturan tertulis kita dukung dengan etika-etika moral. Oke, terima kasih. Mungkin barangkali Ibu itu diskusi pendek kita terkait dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Atas waktunya terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak D, semoga sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.